kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang studi kasus, budget piutang, dan budget persediaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Salvin Rohamasifa dengan NIM 64231584. Nama saya Maulita Rahmawati dengan NIM 64231247. Nama saya Imam Nurul, NIM 64231540. Nama saya Muhammad Al-Waji dengan NIM 64231574. Kami dari kelas 64 3B25. Latar belakang manajemen keuangan adalah hal penting dalam bisnis, penting untuk mengelola budget piutang dan budget persediaan dengan efektif. Budget piutang melibatkan perencanaan dan kontrol atas piutang dari penjualan kredit. Budget piutang melibatkan perencanaan dan kontrol atas piutang dari penjualan kredit, sedangkan budget persediaan berkaitan dengan pengelolaan barang yang dimiliki perusahaan. Pengelolaan piutang dan persediaan dapat meningkatkan arus kas, mengurangi risiko kerugian, dan menjaga likuiditas perusahaan. Proses pengangguran piutang dan persediaan sering menjadi tantangan, terutama untuk UMKM. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Format tujuannya: 1. Memahami konsep anggaran. 2. Menganalisis proses penyusunan anggaran. Yang 3. Menilai manfaat anggaran. Yang 4. Membahas tantangan dalam pengelolaan anggaran. Yang 5. Memberikan rekomendasi praktis. Yang terakhir, mendorong penerapan praktis terbaik. Next, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan dari budget piutang dan budget persediaan dalam konteks dalam perusahaan. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget piutang dan budget persediaan. Yang manfaatnya ada: 1. Peningkatan pemahaman teoritis. Yang kedua, alat perencanaan keuangan. Yang ketiga, pengendalian risiko. Keempat, pengawasan kinerja keuangan. Kelima, dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, mendorong praktis terbaik. Yang ketujuh, referensi untuk penelitian selanjutnya. Next, ruang lingkup. 1. Pengertian dan konsep dasar budget piutang dan budget persediaan. Yang kedua, proses penyusunan budget piutang dan budget persediaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi budget piutang dan persediaan. Yang keempat, manfaat pengelolaan budget piutang dan budget persediaan. Kelima, tantangan pengelolaan anggaran piutang dan anggaran persediaan. Yang terakhir, studi kasus dan aplikasi praktis budget piutang dan budget persediaan. Studi kasus: memahami definisi serta tujuan dari masing-masing anggaran ini sangat penting untuk mengetahui peran mereka dalam pengelolaan keuangan. Contohnya ini ada sebuah perusahaan manufaktur sepatu mengalami penurunan profitabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa masalah utama terletak pada pengelolaan piutang dan persediaan yang kurang efektif. Analisis budget piutang. Yang satu, temuannya: 1. Tingkat piutang macet yang tinggi 15% dari total piutang. Yang kedua, siklus penagihan yang panjang atau rata-rata 60 hari. Yang ketiga, kebijakan kredit yang terlalu longgar. Yang kedua, penyebab proses penagihan yang tidak efektif, kurangnya analisis terhadap profil kredit pelanggan. Tekanan untuk meningkatkan penjualan. Solusinya itu memperketat kebijakan kredit dengan melakukan analisis kredit yang lebih mendalam terhadap calon pelanggan. Mempercepat proses penagihan dengan menggunakan sistem penagihan otomatis dan memberikan insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu. Melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan risiko kredit dan menerapkan kebijakan penagihan yang berbeda untuk setiap segmen. Analisis anggaran persediaan. Yang pertama, temuan kelebihan persediaan bahan baku dan barang jadi. 2. Tingginya biaya penyimpanan. 3. Sering terjadi kekurangan persediaan bahan baku tertentu. Yang kedua, penyebab yaitu peramalan permintaan yang tidak akurat, kurangnya koordinasi antara departemen produksi dan penjualan,
Dan terakhir, sistem pengendalian persediaan yang lemah. Solusi memperbaiki sistem peramalan permintaan dengan menggunakan data storage dan tren pasar, menerapkan sistem just time atau JIT untuk mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan koordinasi antara departemen produksi dan penjualan melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Hasil yang diharapkan dengan menerapkan solusi-solusi di atas, mengidentifikasi faktor-faktor seperti volume penjualan, kebijakan kredit, dan kondisi pasar yang dapat analisis faktor-faktor pengaruh volume penjualan pengaruh terhadap budget piutang. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar pula jumlah piutang yang akan timbul. Hal ini karena perusahaan cenderung memberikan kredit kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, pengaruh terhadap budget persediaan. Peningkatan volume penjualan akan meningkatkan permintaan terhadap produk sehingga perusahaan meningkatkan level persediaan untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Kebijakan kredit pengaruh terhadap budget piutang. Kebijakan kredit yang longgar, jangka waktu kredit yang panjang, persyaratan kredit yang mudah akan meningkatkan jumlah piutang, tetapi juga meningkatkan risiko piutang macet. Pengaruh terhadap budget persediaan. Kebijakan kredit yang panjang dapat menyebabkan siklus penagihan yang lebih lama, sehingga perusahaan perlu memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi selama periode penagihan. 3. Kondisi pasar pengaruh terhadap budget piutang. Kondisi pasar yang tidak stabil seperti adanya persaingan yang ketat atau penurunan daya beli konsumen dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar tagihan tepat waktu. Menjelaskan langkah-langkah yang perlu dapat dalam menyusun anggaran ini agar dapat digunakan secara efektif oleh perusahaan. 1. Analisis data historis. Melihat data-data yang sudah ada, misalnya penjualan, biaya laba rugi, untuk mencari pola tren atau hubungan antara berbagai faktor. 2. Menentukan kebijakan kredit untuk membuat aturan tentang bagaimana memberikan kredit kepada pelanggan. 3. Menetapkan tingkat persediaan, menentukan jumlah barang yang harus disimpan di gudang. Selanjutnya, menganalisis manfaat seperti peningkatan kualitas, pengendalian arus kas, dan pengurangan risiko kerugian. 1. Meningkatkan kualitas. Dengan mengelola piutang secara efektif, perusahaan dapat mempercepat aliran kas masuk. 2. Pengendalian arus kas, yaitu budget piutang dan persediaan membantu perusahaan dalam memprediksi arus kas masuk dan keluar. 3. Pengurangan risiko kerugian. Dengan mengidentifikasi pelanggan risiko tinggi dan menjaga tingkat persediaan yang aman. Mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengolahan anggaran ini serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. 1. Tantangan. Perubahan kondisi pasar. 2. Keterlambatan pembayaran. 3. Perusakan atau kerugian persediaan. Solusinya yaitu memperbaiki sistem informasi, meningkatkan komunikasi, dan melakukan analisis risiko. Pengolahan budget piutang dan persediaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Budget yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara 1. Meningkatkan margin laba kotor dengan mengoptimalkan tingkat persediaan perusahaan, dapat mengurangi risiko biaya produksi dan meningkatkan margin laba kotor. 2. Meningkatkan perputaran aset. Dengan mempercepat perputaran piutang dan persediaan, perusahaan dapat meningkatkan efisien penggunaan aset. 3. Analisis. Menjelaskan definisi budget piutang dan budget persediaan serta peran keduanya dalam manajemen keuangan perusahaan. Budget piutang ini adalah pencairan jumlah uang yang diharapkan akan diterima dari pelanggan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, ini adalah perencanaan rinci tentang piutang perusahaan yang akan datang, termasuk perubahan dari waktu ke waktu. Budget piutang membantu perusahaan untuk mengolah dan memprediksi aliran kas masuk dalam pelanggan. Kedua anggaran ini memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena 1. Mengolah arus kas. Budget piutang membantu perusahaan memprediksi kapan uang akan masuk dari pelanggan, sedangkan anggaran persediaan membantu perusahaan mengolah pengeluaran untuk pembelian bahan baku. 2. Pengembangan keputusan yang baik. Budget piutang dan persediaan menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
3. Meningkatkan efisien dengan melaksanakan piutang dan menghasilkan secara hati-hati, perusahaan dapat menghindari biaya yang tidak diperlukan. Piutang. Pengelolaan piutang yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Piutang yang terlalu tinggi dapat mengikat modal kerja perusahaan dan meningkatkan risiko kredit macet. Sebaliknya, piutang yang terlalu rendah dapat mengurangi penjualan. Untuk budget piutang termasuk estimasi penjualan kredit, perhitungan piutang yang dapat ditagih, dan cadangan piutang tak tertagih. 1. Estimasi penjualan kredit. Selanjutnya menjelaskan tahapan penyusunan budget persediaan seperti perencanaan kebutuhan, perhitungan biaya penyimpanan, dan strategi pengadaan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan persediaan. Peramalan permintaan menerapkan metode peramalan yang sama seperti pada anggaran piutang untuk memprediksi kebutuhan produk atau bahan baku. Yang kedua, ada perhitungan biaya dan penyimpanan, mengidentifikasi biaya, menghitung semua biaya terkait dengan penyimpanan persediaan seperti biaya sewa gudang, biaya asuransi, dan biaya perusahaan. Yang ketiga, ada strategi pengadaan, yaitu menentukan jumlah pesanan ekonomi dengan menghitung jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kali untuk meminimalkan total biaya penyimpanan. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget piutang seperti kolom penjualan, kebijakan kredit, dan kondisi pasar. Kolom penjualan kredit itu semakin besar kolom penjualan yang dilakukan secara kredit, maka semakin besar pula potensi piutang yang akan timbul. Kredit, persyaratan kredit, dan prosedur penagihan. Yang terakhir ada kondisi pasar, yaitu persaingan bisnis yang ketat dapat memaksa perusahaan untuk memberikan kebijakan kredit yang lebih fleksibel. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi budget persediaan termasuk permintaan pasar, siklus produksi, dan kebijakan pengadaan. Permintaan pasar yaitu keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa dalam jumlah tertentu pada harga dan waktu tertentu. Siklus produksi adalah rangkaian proses yang dilalui suatu produk, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi ke konsumen. Yang terakhir ada kebijakan pengadaan, yaitu seperangkat aturan dan produser yang mengatur proses pengadaan barang atau jasa dalam suatu organisasi. Menguraikan manfaat dari pengelolaan budget piutang yang baik seperti peningkatan arus kas dan pengurangan resiko kerugian akibat piutang tak tertagih. Yang pertama ada peningkatan arus kas, yaitu memantau piutang secara ketat dan menerapkan kebijakan penagihan yang efektif. Perusahaan dapat mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan sehingga meningkatkan aliran kas. Yang kedua ada pengurangan resiko kerugian akibat piutang tak tertagih melalui analisis data historis dan penerapan kebijakan kredit yang hati-hati. Menjelaskan manfaat dari pengelolaan budget persediaan yang efisien, termasuk pengurangan biaya penyimpanan dan peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama ada pengurangan biaya penyimpanan, yaitu mengoptimalkan tingkat persediaan. Perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan seperti sewa gudang, asuransi, dan biaya perusahaan barang. Yang terakhir ada peningkatan layanan pelanggan. Ketersediaan barang yang cukup akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi resiko kehilangan pelanggan akibat kehabisan stok. Kesimpulan dari analisis kami yaitu dalam merencanakan keuangan perusahaan, kedua anggaran ini berdampak besar terhadap kinerja finansial keseluruhan. Anggaran piutang terkait dengan anggaran penjualan, sementara anggaran persediaan terkait dengan anggaran produksi. Tentang utama dalam menyusun anggaran adalah ketidakpastian ekonomi dan perubahan permintaan konsumen. Dengan menyusun anggaran piutang dan persediaan yang baik, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dana, menghindari persediaan berlebih atau kekurangan, mempercepat perputaran piutang, dan meningkatkan profitabilitas. Sarannya adalah meningkatkan akurasi data yang sangat penting dalam menyusun anggaran. Yang kedua, analisis sensitivitas, yaitu menganalisis variabel yang mempengaruhi anggaran dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi perubahan tak terduga. Evaluasi berkala, anggaran perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan referensinya dengan kondisi terkini. Peningkatan koordinasi yang baik antar departemen penting dalam menyusun anggaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum